selamat berjumpa di YouTube channel saya, Idohe. Kapan lagi? Ayo, let's go! Sebelum kita memasuki tentang pembahasan yang kita nantikan, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Nah, di sini kita akan membahas tentang dampak kecanduan game online. Masalah ini kebanyakan terjerumus terhadap penerus-penerus bangsa kita, mulai dari usia 5 tahun sampai dengan 18 tahun. Kenapa kita bahas tentang dampak kecanduan game online? Sementara ini adalah kemajuan tentang teknologi. Nah, kita memasuki pembahasan tentang dampak kecanduan game online. Nah, bagaimana backgroundnya atau latar yang membelakangi dalam pembahasan ini? Negara Indonesia merupakan negara yang masyarakatnya multikultural, yaitu suatu masyarakat yang terdiri atas banyak struktur kebudayaan yang mempunyai struktur budaya sendiri yang berbeda-beda dengan budaya suku bangsa lain. Budaya bangsa Indonesia atau negara Indonesia mempunyai ciri khas tersendiri dari budaya bangsa yang lain, yaitu sikap ramah tamahnya, sopan santunnya apabila bertemu dengan orang lain, dan yang paling penting adalah saling menghormati satu sama lain. Tetapi semua itu mulai terkikis sedikit demi sedikit karena perkembangan zaman yang diiringi teknologi yang semakin maju. Inilah dia jenis game yang sangat dicandui anak-anak dan remaja sekarang. Kita perlu pemahaman yang menyebabkan banyak dari masyarakat Indonesia, khususnya anak-anak yang masih kurang mengerti dalam pemanfaatannya, bagaimana agar bisa menghasilkan dirinya sesuatu yang berguna untuk pribadi dan orang lain. Disayangkan, kebanyakan dari mereka menggunakan permainan tersebut hanya untuk bermain game online, yang dimana keperluan ini sangat tidak penting dan membuang-buang waktu mereka secara percuma. Mirisnya, dari terbiasanya orang yang bermain game online akan mengakibatkan dampak buruk bagi multikulturalisme bangsa Indonesia. Inilah faktor-faktornya yang menjadi pembahasan kita saat ini, di mana yang kita ulas adalah yang pertama, adiksi atau kecanduan game online. Yang kedua, dampak pada kehidupan sosial. Dan yang ketiga adalah cara penanganannya. Kita memasuki tentang adiksi kecanduan game online. Bicara tentang permainan yang ada pada zaman dahulu disebut dengan permainan tradisional, di mana permainan ini tidak terlalu memerlukan perantara alat yang cukup sulit untuk memainkannya. Cukup dengan perantara atau alat yang sederhana sudah dapat memainkan permainan tradisional ini. Tetapi memang permainan tradisional ini sedikit ribet dan melelahkan
dari permainan tradisional ini dapat melatih fisik dan melatih mental anak serta menguatkan tali persaudaraan. Dibandingkan dengan permainan yang ada pada era sekarang ini, yang dimana IT, ilmu teknologi, sudah semakin berkembang sehingga menghasilkan alat-alat yang canggih seperti PC, processing komputer. Samping itu juga ditambah dengan adanya internet yang semakin memudahkan untuk menembus batas ruang dan waktu dalam berkomunikasi. Di samping eksistensinya teknologi yang semakin berkembang ini, seperti halnya munculnya game online, untuk memainkannya harus menggunakan jaringan internet dan peralatan yang memadai untuk memainkannya. Karena orang yang memainkan game online itu hanya perlu untuk duduk dan memegang stick atau mouse, sehingga permainan tradisional yang dulu sempat berjaya sekarang menjadi semakin punah. Nah, di sini yang harus penting adalah pendidikan yang paling mendasar pada keluarga. Kembali pembahasan tentang kecanduan atau addiction. Ada beberapa hal yang memaparkan tentang apa yang dimaksud dengan kecanduan. Antara lain adalah, menurut Chaplin tahun 2011, dalam kamus psikologis diartikan sebagai ketergantungan secara fisik pada suatu obat bius. Kecanduan tersebut menambah toleransi terhadap obat bius. Ketergantungan fisik dan psikologis dan menambah pengasingan diri dari masyarakat apabila obat dihentikan, biasanya digunakan dalam konteks klinis dan diperhalus dengan perilaku berlebihan. Sedangkan menurut Y tahun 2007, Y menjelaskan adiksi adalah perilaku yang tidak sehat yang sulit untuk dihentikan atau diakhiri oleh individu yang bersangkutan, yang akan menimbulkan dampak negatif bagi individu itu sendiri maupun orang lain. Selanjutnya, menurut Grant dan Kim tahun 2003, kecanduan game online dikenal dengan istilah game addiction. Seseorang yang memainkan game secara berlebihan dan seakan-akan menggantungkan hidupnya hanya pada game tersebut dan tidak mau untuk mengerjakan hal lain yang dimana akan membawa hal negatif pada si pemain. Sedangkan menurut Winston tahun 2010, kecanduan game online sangat berbeda dengan definisi kecanduan lainnya yang menyerang fisik. Di sini kecanduan game online hanya menyerang psikologis si pemain dan sangat jarang ditemukan dari kecanduan game online yang berakibat pada fisiknya. Nah, sekarang kita memasuki aspek-aspek yang memicu kecanduan game online
meningkatnya waktu yang dibutuhkan untuk bermain. Yang ketiga, mood modification. Hal ini mengacu pada pengalaman subjektif melalui bermain game. Mereka mengalami perasaan yang menggairahkan atau merasakan ketenangan. Selanjutnya, withdrawal. Perasaan tidak nyaman atau efek fisik yang timbul ketika kegiatan bermain game dikurangi atau dihentikan. Misalnya tremor, murung, dan mudah marah. Inilah sebuah bukti yang sudah nyata. Sudah bukan rahasia umum kalau gadget menyimpan berbagai efek negatif bagi si kecil, terutama bagi penglihatannya. Tapi sayangnya, masih saja banyak orang tua yang tak mengindahkan peringatan ini. Mereka memberikan kebebasan pada anak-anaknya dengan berbagai alasan yang sebenarnya dapat ditangani. Kali ini, seorang balita perempuan berusia 4 tahun di Bangkok, Thailand, yang harus menerima efek negatif dari kebiasaan buruknya bermain gadget. Berdasarkan cerita sang ayah Dahar Nuistika Chwaedua melalui akun Facebook, putrinya sudah mengenal gadget sejak berusia 2 tahun. Ia mengungkapkan jika putrinya selalu menangis dan menjerit jika ia tidak mengizinkannya bermain ponsel. Kita memasuki relapse. Di sini yang dimaksud adalah relapse adalah kecenderungan untuk melakukan kegiatan bermain game secara berulang, kembali ke pola awal, kambuh, atau bahkan lebih buruk. Kita memasuki konflik, mengacu kepada konflik antara pemain game dan orang-orang di sekitar mereka, atau konflik interpersonal, konflik dengan kegiatan lain, yaitu di dalam pekerjaan, sekolah, kehidupan sosial, hobi, dan minat, atau dari dalam individu itu sendiri yang khawatir karena terlalu banyak menghabiskan waktu bermain game, atau konflik intrapsikis. Dan yang paling terakhir adalah problem mengarah pada masalah yang mengakibatkan oleh menggunakan game yang berlebih. Masalah bisa timbul terhadap individu itu sendiri, seperti konflik intraspsikis dan perasaan subjektif kehilangan kontrol. Tidak hanya beberapa aspek di atas yang memicu timbulnya kecanduan game online, tetapi ada beberapa faktor, yaitu menurut Young tahun 2009 berpendapat bahwasanya ada 3 faktor, diantaranya gender, kondisi psikologis, jenis game. Dari ketiga faktor inilah yang menjadikan alasan utama seseorang dapat menjadi candu bermain game online.
dan